Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di jurusan okupasi terapi. Jurusan okupasi terapi merupakan satu-satunya pendidikan tinggi okupasi terapi milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana di dalam akademik di bawah bimbingan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk lebih mengenal lebih jauh tentang okupasi terapi, perlu saya sampaikan bahwa okupasi terapi itu berasal dari dua kata, occupy and therapy. Occupy itu artinya adalah aktivitas sehari-hari, apa yang dilakukan oleh manusia sehari-hari. Sedangkan terapi adalah memberikan terapi, membuat menjadi lebih baik, berfungsi kembali. Jadi dapat diartikan bahwa okupasi terapi memberikan terapi atau melatih klien yang mengalami gangguan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga dia bisa mandiri kembali dalam melakukan aktivitasnya. Siapa yang dapat menerima pelayanan okupasi terapi? Yaitu klien, baik itu anak-anak, orang dewasa, remaja, atau orang tua yang mengalami gangguan dalam melakukan aktivitas sehari-hari karena adanya gangguan motorik, gangguan gerak, gangguan sensorik, gangguan kognitif, gangguan berpikir, gangguan koordinasi, yang semua itu menyebabkan mereka tidak dapat melakukan aktivitasnya. Sebagai contoh, misalkan seorang anak yang dalam perkembangannya mengalami keterlambatan sehingga tidak bisa berguling, tidak bisa duduk, atau bahkan saat sekolah tidak bisa menulis, okupasi terapi akan berperan di situ. Contoh yang lain, klien yang menderita stroke karena lemah, dia tidak dapat melakukan aktivitas makan sendiri, berpakaian sendiri, mencuci muka sendiri. Okupasi terapi akan melatih mereka sehingga mereka akan mampu kembali dalam melakukan aktivitasnya. Di dalam terapi, okupasi terapi melakukan pemeriksaan, kemudian menentukan programnya, kemudian memberikan terapi, melakukan evaluasi. Dan di dalam terapi, okupasi terapi selalu concern pada klien atau client center, sehingga problem klien apa, itulah yang kita berikan terapi. Siapa yang bisa menjadi seorang okupasi terapis? Seorang okupasi terapis harus ditempuh melalui pendidikan formal, pendidikan tinggi minimal 3 tahun. Jadi untuk menjadi seorang okupasi terapis, syaratnya harus mengikuti pendidikan tinggi minimal D3 dan memiliki persyaratan yang lainnya yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jurusan okupasi terapi dipimpin oleh seorang ketua jurusan dan sekretaris jurusan. Sedangkan di tingkat program studi diketuai oleh ketua program studi. Jurusan okupasi terapi Poltekkes Surakarta memiliki 2 program studi. Yang pertama, program studi Diploma 3 Terapi Okupasi Terapi, dan yang kedua, program studi Sarjana Terapi Okupasi Terapi
yang merupakan satu-satunya program studi di Indonesia, baik D3 ataupun sarjana, telah terakreditasi A oleh Lampetекes. Dan program studi ini telah diakui oleh Federasi Okupasi Terapi Dunia atau WFOT. Jurusan okupasi terapi merupakan cyber kampus, di mana di dalam sistem administrasi, sistem pendidikan, semua dapat diakses melalui daring, melalui online. Baik itu kuliahnya, baik itu administrasi, bisa dikelola di kampus atau di seluruh wilayah di seluruh Indonesia. Jurusan okupasi terapi dari awal berdirinya hingga sekarang terus berkembang secara signifikan. Saat berdirinya, jurusan okupasi terapi hanya memiliki 4 orang staf dosen dengan sarana dan prasarana yang serba terbatas. Okupasi terapis lulusan dari University of Alberta, Kanada, yaitu Bapak Tri Budi Santoso, Bapak Bambang Kuncoro, Bapak Komarun, dan Bapak Dedi Suhandi. Akademi Okupasi Terapi berdiri dan diresmikan pada tanggal 1 September 1992. Sistem pendidikan di jurusan okupasi terapi dilakukan dengan cara mengambil SKS, Satuan Kredit Semester, di mana Diploma 3, untuk prodi Diploma 3 mahasiswa harus mengambil 110 SKS, sedangkan untuk sarjana terapan mahasiswa harus mengambil 144 SKS. Untuk penjaminan mutu, kita telah mengikuti standar ISO dan kita memiliki tim penjaminan mutu yang hebat. Selama dalam pendidikan, mahasiswa akan mendapatkan pendidikan teori di kelas, pendidikan praktek di lab yang ada di jurusan, dan mahasiswa akan menempuh praktek di wahana praktek yang berada di seluruh wilayah Indonesia, seperti rumah sakit umum, rumah sakit khusus, sekolah untuk anak kebutuhan khusus, masyarakat, klinik, rumah sakit jiwa, dan masih banyak lainnya, guna menunjang ketercapaian kompetensi. Tenaga dosen di jurusan okupasi terapi sesuai dengan keahliannya, di mana semua dosen telah berpendidikan S2 dan beberapa dosen telah menyelesaikan pendidikan S3 dari luar negeri maupun dari dalam negeri, dari universitas ternama.
Saat ini ada 2 dosen yang mengambil pendidikan S3 di luar negeri, satu di Jepang dan yang satu di Amerika. Kemudian beberapa dosen masih dalam proses penyelesaian S3-nya di universitas dalam negeri. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Eko Sumaryanto. Saya salah seorang staf pengajar di jurusan terapi okupasi Politeknik Kesehatan Surakarta, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saat ini saya memang tidak berdinas di jurusan terapi okupasi karena sedang melakukan perkuliahan S3 atau doktoral di bidang okupasi terapi bertempat di Amerika. Saat ini sedang online sih, tetapi semoga nanti ketika keadaan semakin membaik saya bisa segera memulai di Amerika, di Colorado. Jadi mohon doanya supaya semua lekas membaik, saya bisa kembali mengabdikan keilmuan saya nanti untuk Polkesta, untuk Indonesia, dan kita bersama bisa berkolaborasi di jurusan terapi okupasi demi terapi okupasi Indonesia yang lebih baik di masa depan. Terima kasih, selamat datang dan sukses untuk semuanya. Tokyo Metropolitan University Japan, Department of Occupational Therapy, Tokyo Toritsu Daigaku Sagyo Ryohode ikut menyambut mahasiswa baru jurusan okupasi terapi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta. Bersama saya Erayanti Saloko, selamat datang. I hope you wait and say Di dalam pendidikan, jurusan okupasi terapi dilengkapi dengan berbagai sarana. Di antaranya lab pemeriksaan,
lab produktivitas, lab psikososial, lab pediatri, lab leisure, dan masih banyak lab yang lainnya. Lulusan dari okupasi terapi, alhamdulillah sampai dengan saat ini bisa terserap 100% setelah 1 tahun kelulusan, di mana mereka tersebar di berbagai lahan, baik itu di rumah sakit umum, rumah sakit khusus, sekolah anak berkebutuhan khusus, klinik, dan masyarakat. Selama masa pendidikan, mahasiswa juga memiliki wadah kemahasiswaan dengan nama Himpunan Mahasiswa Jurusan, di mana mahasiswa dalam kegiatan itu akan ditampung dari segala aspek, dari segi keilmiahan, sosial, keagamaan, dan kreativitas dan seni. Untuk itu, marilah selama pendidikan mahasiswa turut terlibat di kegiatan mahasiswa tersebut. Selamat datang adik-adik mahasiswa baru di jurusan okupasi terapis Poltekkes Surakarta. Perkenalkan, saya Tribudi Santoso. Background saya adalah saya lulus dari Diploma 3 Fisioterapi Akademi Fisioterapi Depkes Surakarta tahun 1988. Kemudian bekerja sebagai 1 tahun di Akademi Fisioterapi sebagai asisten dosen. Kemudian pemerintah Kementerian Kesehatan mengirimkan saya untuk mengambil S1 okupasi terapi di University of Alberta, Kanada, ulang tahun 1994. Kemudian langsung membuka sekolahan dengan bapak-bapak pendiri OT yang lain, Pak Komarun, Pak Bambang, dan Pak Deddy Suhandi yang saat ini sedang dipindah di Singapura. Kemudian saya mendapatkan beasiswa lagi di Latrobe University untuk mengambil S2 OT, lulus tahun 2003, dan kemudian mengajar lagi
Saya mendapatkan beasiswa lagi tahun 2012 PhD dan lulus dengan nilai semua A dari Tokyo Metropolitan University tahun 2015. Seperti Anda ketahui, saya adalah salah satu dari pendiri OT, Asosiasi atau Ikatan Okupasi Terapis Indonesia. Selain mengajar di sini, saya juga saat ini menjabat sebagai Presiden atau Ketua Umum Ikatan Okupasi Terapis Indonesia. Delegasi OT Indonesia untuk World Federation of Occupational Therapists, dan saya juga melakukan praktek pribadi dan mempunyai klinik dengan nama Budi Center, sehingga setelah saya ngajar biasanya saya praktek di sore hari atau di weekend. Kemudian saya juga sebagai editor di jurnal Asian Journal of Occupational Therapists. Jadi beberapa hasil riset dari berbagai negara yang masuk ke Asian OT Journal, mereka memberikan tugas saya untuk mengedit riset paper mereka, sehingga setelah saya edit bisa dipublikasikan. Beberapa jurnal internasional lain juga meminta saya juga untuk mengedit hasil-hasil karya ilmiah mereka. Buat adik-adik semua, belajarlah dengan giat, karena Anda masuk profesi yang benar. Anda bukan jurusan yang salah. Jadi selalu semangat belajar dan terus-menerus untuk selalu belajar dan merubah. Kita nggak tahu dunia akan seperti apa, tapi yang paling penting adalah bersikap antisipatif untuk memenangkan pertarungan di dunia global, sehingga kita tetap menjadi bangsa yang besar dan cita-cita kita sebagai terapis okupasi yang profesional terkabul. Jangan sia-siakan kesempatan menjadi terapis okupasi yang profesional, dan selalu ingat minta doa kepada orang tua dan selalu belajar dengan sungguh-sungguh, karena orang tua telah membiayai kalian dari kecil sampai besar, dan itu adalah suatu perjuangan yang sangat besar. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan belajar di sini. Terima kasih. Selamat belajar. Selamat bergabung di jurusan Okupasi Terapi Poltekkes Surakarta. Selamat datang di jurusan Okupasi Terapi Poltekkes Surakarta. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di jurusan Okupasi Terapi Poltekkes Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.